Kok anak saya tidak seperti anak-anak yang lain gitu? Kok anak saya sudah merokok? Kok anak saya sudah bergaul bebas? Kok anak saya? Karena kita tidak persiapkan di sini. Di usia ini baru kita paksa dia sholat. Bayangkan ini. Di usia ini. Setelah kita mendengarkan pengajian, baru kita paksa dia sholat. Sholat kok nak. Karena itu adalah merupakan kewajibanmu. Sementara dia tidak dibiasakan. Di fase-fase sebelumnya. Padahal belum ada taklif kepadanya. Pembebanan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di taklim duha ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama bersua dalam channel kesayangan kita ini, Ruas TV, dalam pembahasan menyangkut tentang pendidikan anak dan remaja. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta dapat menjadi tuntunan pedoman kita dalam mendidik anak-anak kita agar supaya mereka dapat menjadi generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Insya Allah, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, dalam taklim duha ini kita akan membahas menyangkut tentang satu tema yang cukup penting, yakni menyangkut tentang mendidik anak di masa remaja mereka. Bagaimana kita mendidik mereka ini dengan sebaik-baiknya sehingga mereka dapat menjadi generasi-generasi terbaik tersebut. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, mendidik anak di masa remaja. Dalam fase kehidupan anak-anak kita, mereka akan tumbuh dan kembang. Di mana di setiap fase tersebut itu memiliki karakteristik-karakteristik. Mereka mempunyai karakter atau karakteristik ciri khas masing-masing. Ada fase di mana anak-anak kita berada di masa fase kanak-kanak. Ada di mana mereka berada di fase remaja, di masa fase dewasa, dan seterusnya. Dan ini memiliki karakteristik. Dan setiap kita orang tua mestinya memahami karakter-karakter mereka ini. Ciri khas mereka ini. Sehingga mudah untuk kita arahkan dengan baik. Satu hal yang sangat memiriskan hati kita, karena banyak di kalangan orang tua hanya mau mempunyai anak, tetapi tidak siap untuk mendidiknya. Tidak siap untuk mengarahkannya. Itu juga tidak pantas untuk kita, tidak patut untuk kita persalahkan. Karena boleh jadi mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendidik itu. Maka dengan adanya pengetahuan, pemahaman, dengan adanya semangat untuk terus belajar, maka insya Allah orang tua itu akan terlatih. Orang tua itu akan terbimbing, terarahkan untuk membina anak-anak mereka. Terlepas daripada silang pendapat, adakah masa remaja itu? Karena ada juga yang menganggap bahwa tidak ada yang namanya masa remaja. Yang ada adalah masa anak-anak, kanak-kanak, kemudian masa dewasa. Adapun sebagian daripada ahli ada yang menyebutkan masa remaja ini, di mana dia adalah merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Maka dikenal dengan nama istilah remaja tersebut. Nah, jamaah sekalian yang sangat berbahagia, dan yang paling sangat terkadang memusingkan orang tua adalah bagaimana menghandle, bagaimana membina anak-anak remaja ini. Ini yang banyak menjadi kebingungan daripada orang tua. Kenapa sampai bingung? Karena anak-anaknya ini sudah tidak seperti yang dulu. Anak yang kecil, yang mungil, yang imut-imut,
yang mudah untuk kita ajak untuk bermain, tiba-tiba di masa remaja mereka sudah tidak mau lagi dianggap seperti anak-anak. Apalagi seperti anak kecil. Tidak mau didikte, tidak mau dimarahi, tidak mau disalahkan. Ini yang menyebabkan orang tua juga kaget. Kok bisa anak saya seperti ini? Di saat disuruh juga dia sudah mulai membantah. Tidak seperti dengan sewaktu dia masih kecil. Dia mudah untuk disuruh, dia mudah untuk diarahkan. Ini yang terkadang orang tua bingung bagaimana menghadapi anak-anak seperti ini. Bahkan ada orang tua yang menganggap anaknya sudah durhaka. Tidak mau mengikuti kata-kata orang tua dan lain sebagainya. Cara pandang juga terhadap sesuatu itu berbeda. Cara pandang anak berbeda dengan orang tua karena disebabkan karena rentang usia dan tanggung jawab yang juga berbeda. Oleh karenanya jamaah sekalian, disinilah pentingnya kita mendudukkan bagaimana posisi anak-anak kita di masa remaja itu. Sehingga dengan pemahaman dan pengetahuan kita tentang ciri khas mereka, tentang karakteristik mereka ini, maka ada upaya untuk mendidik anak kita di masa ini. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, saya minta maaf saya harus berdiri. Saya ingin membuat rangkuman menyangkut tentang materi-materi kita terdahulu, menyangkut tentang fase daripada perkembangan anak-anak kita. Jadi kalau kita ibaratkan seperti garis di mana tumbuh dan kembang anak kita ini, mulai dari 0 tahun sampai dengan seterusnya di sini, maka ada yang namanya fase kanak-kanak. Ada namanya fase kanak-kanak. Kemudian ada yang disebut dengan dewasa. Nah, di sini ya, dalam rentang usia pancaroba inilah yang ada ahli mengatakan inilah disebut dengan nama masa remaja. Masa peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Inilah remaja. Nah, di masa kanak-kanak ini biasa kita istilahkan dengan ketidakmampuan. Ini adalah merupakan fase di mana anak-anak kita itu tak berdaya. Tak berdaya maksudnya mereka itu sangat mengharapkan bantuan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang tua, kakaknya, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka butuh untuk apa? Nah, di fase ini, jamaah sekalian, di fase ini, anak-anak kita itu butuh yang namanya keteladanan. Teladanan. Di masa ini. Kemudian di fase ini juga, mereka butuh yang namanya pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik. Selain itu, mereka juga perlu untuk pembiasaan. Pembiasaan. Nah, di fase inilah pada saat mereka tumbuh dan kembang, maka kalau bisa kita memperlihatkan kepada mereka keteladanan yang baik, kemudian kita ajari dia dengan hal-hal yang baik, kemudian kita biasakan hal-hal yang baik itu dalam kehidupan sehari-harinya, maka insya Allah dia akan tumbuh kembang dengan baik. Kenapa ini kami sebutkan atau kita sebutkan tentang hal ini dalam fase tak berdaya ini atau fase kanak-kanak ini? Karena di masa ini anak-anak itu memang tidak tahu apa-apa. Sebagaimana ayat yang sering kita ulang-ulangi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Jadi anak yang terlahir itu tidak tahu apa-apa. Makanya anak yang tidak tahu apa-apa ini, tidak mengerti apa-apa ini, untuk mengisi kapasitas yang ada di kepalanya, di otaknya ini, untuk mereka berdaya, maka Allah memberikan 3 potensi. Yang pertama adalah pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, dan yang ketiga adalah hati. Makanya dengan ketiga potensi inilah anak-anak sudah mulai belajar. Mereka akan belajar, mudah sekali belajar dari apa yang mereka dengarkan. Mudah sekali belajar dari apa yang mereka lihat. Mudah sekali belajar dari apa yang mereka rasakan. Maka mereka akan tumbuh kembang dengan baik. Maka lingkungan yang baik, orang tua yang soleh dan soleha, ditambah dengan makanan-makanan yang halal, bergizi, ditambah lagi dengan lingkungan-lingkungan yang baik, yang memberikan contoh teladan yang baik terhadap anak-anak ini, maka anak-anak akan mengikuti apa yang dia lihat itu.
Mereka akan mencontoh apa yang mereka dengarkan. Apa yang mereka dengarkan itu yang akan dia keluarkan lewat lisannya. Gerakan-gerakan tubuhnya juga mengikuti gerakan-gerakan yang ada di sekitarnya. Maka fase ini sangat penting. Keteladanan, pengajaran, dan juga pembiasaan. Kita biasakan dia. Makan dengan tangan kanan. Ajarkan dia adab-adab. Masuk WC bagaimana kaki nak. Kalau keluar bagaimana. Adab makan. Tidak boleh berdiri. Dan lain sebagainya. Kita ajarkan dia. Adab-adab bagaimana tidur dan lain sebagainya. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kita ajari dia. Kita biasakan dia. Dan anak senang dengan itu semuanya. Karena tidak ada jalan lain kecuali mencontoh, kecuali meniru. Nah, di masa ini, di fase ini tak berdaya. Tetapi ini hanya sampai kepada usia 7 tahun. Usia 7 tahun atau 6 tahun lah. Setelah ini, apa yang kita teladankan kepadanya, apa yang kita ajarkan kepadanya, apa yang kita biasakan kepadanya, masih belum ada paksaan di fase ini, fase tak berdaya ini. Nah, di fase berdaya, anak-anak sudah berdaya, maka di sini yang kita lakukan adalah bukan lagi tetap kita pakai ketiga hal ini, tetapi kita tambahkan lagi dengan apa? Dengan disiplin. Di usia inilah anak-anak perlu untuk kita disiplinkan. Kita disiplinkan untuk mereka membiasakan hal-hal yang baik. Kita disiplinkan semuanya itu. Kapan kita lewati masa ini? Anak-anak melewati masa ini, fase berdaya ini, kita lewatkan tidak disiplinkan anak-anak, maka di masa remajanya, kita akan kesulitan menghadapi mereka itu. Kenapa penting untuk kita berikan kedisiplinan? Disiplin untuk sholat, misalnya. Disiplin untuk memanfaatkan waktu. Ya. Disiplin untuk pembiasaan-pembiasaan yang baik. Kita disiplinkan pembiasaan. Ya, disiplin untuk bangun tidur, kemudian disiplin untuk belajar, disiplin untuk menghargai waktu. Nah, ini kita lakukan ini jamaah sekalian. Dan semua ibadah-ibadah kita mulai disiplinkan untuk jalankan sholat, puasa, ya, mengaji dan lain sebagainya. Walaupun sebelumnya sudah kita teladankan, kita ajarkan, dan kita biasakan. Namun, kita sudah disiplinkan untuk dia terus secara kontinu melakukannya di usia 7 tahun ini. 7 dan sampai dengan 12 atau 13 tahun. Di usia inilah jamaah sekalian. Didik anak kita dengan disiplin. Jangan manja dia di sini. Disiplin untuk jaga kebersihan. Disiplin untuk menjaga kata-kata yang keluar dari lisannya. Untuk berkata-kata yang mulia. Disiplin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita pentingkan disiplin ini? Bahkan Rasulullah mengatakan, muru auladakum atau adibu auladakum. Ajari anakmu sholat 7 tahun. 10 tahun tidak sholat, pukul dia. Karena di usia 7 tahun inilah jamaah sekalian. Gerakan tubuh anak itu sudah mulai normal seperti dengan orang dewasa gerakannya. Beda waktu dia masih kecil, waktu sholat ya. Waktu sholat dia rukuknya juga ya tidak sebagus, sepresisi daripada orang dewasa. Ya, sujudnya juga langsung mopang ya. Tidak sujud seperti biasa. Sholatnya juga main-main. Tapi di usia 7 dan seterusnya, mereka sudah mulai fokus konsentrasi. Gerakan tubuhnya juga sudah seperti betul orang dewasa. Maka memang pengajaran di sini. Dan kita disiplinkan dia ini. Nah, untuk apa ini semuanya? Untuk apa ini semuanya? Agar supaya pada saat dia masuk kepada usia balik, ini dalam Islam dikenal dengan nama usia balik, usia taklif, pembebanan kepadanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka di usia inilah mereka sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Maka fase ini, ya, turun ke bawah ini yang kita kenal dengan nama prabalik namanya. Prabalik. Jadi di prabalik ini keteladanan, pengajaran, pembiasaan plus kedisiplinan. Prabalik. Nah, masuk kepada pasca balik. Setelah balik mereka ini, ya nanti kita jelaskan bagaimana pengertian daripada remaja itu masuk kepada usia balik ini. Maka di sini sudah ada taklif pembebanan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala mereka laksanakan ibadah, mereka akan dapat pahala.
manakala mereka tinggalkan, mereka akan mendapatkan dosa. Maka bersyukurlah anak-anak itu pada saat prabalik, mereka dipersiapkan untuk masuk ke fase ini. Orang tua sudah tidak setengah mati di sini untuk menyuruh dia sholat, untuk menyuruh dia puasa, untuk menyuruh dia mengaji, untuk menyuruh dia berakhlak mulia, untuk menyuruh dia beradab-adab yang baik. Kenapa? Karena selama 13 tahun di sini di prabalik, kita sudah mempersiapkan dia dengan baik. Inilah yang menyebabkan banyak orang tua itu nanti tersadar pada saat anaknya sudah masuk kepada pasca balik. Kok anak saya tidak seperti anak-anak yang lain gitu? Kok anak saya sudah merokok? Kok anak saya sudah bergaul bebas? Kok anak saya? Karena kita tidak persiapkan di sini. Di usia ini baru kita paksa dia sholat. Bayangkan ini. Di usia ini. Setelah kita mendengarkan pengajian, baru kita paksa dia sholat. Sholat kok nak. Karena itu adalah merupakan kewajibanmu. Sementara dia tidak dibiasakan. Di fase-fase sebelumnya. Padahal belum ada taklif kepadanya. Pembebanan kepadanya. Saya minta maaf jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Sama dengan anak perempuan kita. Ya, banyak orang tua kaget sewaktu anaknya sudah pasca balik. Itu baru dia kaget. Kok bisa seperti begini anak saya? Pakaiannya kok tidak menutup aurat? Bahkan disuruh untuk menutup aurat. Mereka justru melawan dan membantah. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak biasakan. Anak-anak semenjak kecil kita biasakan yang perempuan untuk memakai busana muslimah. Alhamdulillah. Dia senang dengan itu. Bahkan kalau ada misalnya kurir datang ya, dia tidak akan berani untuk keluar rumah atau membuka pintu kecuali dia berjilbab. Kecuali dia menutup auratnya. Luar biasa jamaah sekalian. Sehingga pada saat ada taklif pembebanan, dia sudah mudah untuk melaksanakan itu. Bahkan dengan enjoy, dia melaksanakan semuanya itu. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Maka di sini inilah fase pasca balik inilah yang kita akan coba untuk terangkan kepada jamaah sekalian. Karena di masa inilah sebenarnya orang tua itu kerepotan. Repot ya. Kerepotan untuk mengarahkan anaknya. Di usia inilah terjadi yang namanya pertentangan antara orang tua dengan anaknya. Di usia inilah, di pasca balik inilah. Ya. Anak-anak menganggap rumahnya itu laksana neraka. Ya. Semuanya penuh dengan aturan-aturan. Dan aturan yang dibuat itu justru ya tidak sesuai dengan keinginannya. Dilarang keluar malam minggu. Ya. Dilarang pacaran. Ya. Harus kerjakan PR, tugas. Harus ini dan harus itu. Pokoknya aturan-aturan yang begitu nyelimet. Yang menurut kita orang tua itulah kewajibanmu nak. Tapi menurut anak itu beban bagi saya. Kenapa demikian? Karena tidak dibiasakan sewaktu dia berada di prabalik ini. Nanti pada pasca balik, barulah apa yang kita rasakan itu terasa berat. Jamaah sekalian sangat berbahagia. Nah, di sini yang kita akan jelaskan, apakah masa remaja itu? Ya, apa mendidik anak di masa remaja? Kita tinggalkan tadi pembahasan itu, karena kita sudah lewatkan dalam beberapa episode sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk dan fokus kepada masa remaja ini. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, siapakah anak remaja itu? Siapa anak remaja kita? Jadi kalau ada anak remaja kita sekarang, lihat mukanya, dan kita bertanya, siapa kamu ini nak? Gitu. Kok bisa engkau menjadi sesuatu yang lain gitu, daripada sebelumnya? Nah, kita akan pelajari. Siapakah anak remaja itu? Ya, katanya remaja itu ya masa yang paling indah. Remaja itu adalah merupakan masa yang paling indah. Ya, benarkah demikian? Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, siapakah remaja itu? Remaja dia adalah merupakan anak yang berada pada masa peralihan. Masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Jadi dia adalah merupakan peralihan. Dalam setiap peralihan itu banyak hal-hal yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Peralihan dari musim panas ke musim dingin, dari musim kemarau ke musim hujan, itu menyebabkan hal-hal yang tidak mengenakkan. Muncullah yang namanya influenza, batuk-batuk, meriang. Kenapa? Karena tubuh ini ingin beradaptasi dengan kondisi yang baru. Maka peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, dikenal dengan nama fase remaja, itu terjadi berbagai macam hal
yang tidak mengenakan pada diri remaja tersebut. Apa hal-hal yang tidak mengenakan dan dari mana asalnya itu? Sebentar kita akan uraikan. Pada masa ini perubahan terjadi. Perubahan terjadi demikian cepat. Pertumbuhan fisik. Itu. Fisiknya bertumbuh dengan pesat. Pesat sekali. Tahun lalu kita lihat masih kecil. Sekarang sudah tinggi. Gitu modelnya. Kita tanya, kok besar sekali nah? Ya, dia katakan apa ya? Manusia itu bertumbuh. Bukan hanya pohon saja bertumbuh, manusia juga bertumbuh. Pertumbuhan fisik. Perempuan laki-laki. Yang cepat itu ya dalam beberapa literatur adalah anak perempuan. Anak perempuan tiba-tiba tinggi, ya menjulang. Ya. Kemudian psikis kejiwaan. Ya. Psikis kejiwaan juga terjadi perubahan. Nanti kita akan jelaskan sebentar. Baik bentuk badan dan lain-lain. Masa remaja ditandai dengan pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah mereka alami. Maka di sini dibutuhkan tuntunan panduan daripada orang tua sebenarnya. Jadi kuat kita membimbing dia di perabalik ini, ya harus lebih kuat lagi di masa remaja ini. Dan tidak lama fase ini, tidak lama. Kalau mereka melewati masa remaja ini dengan baik, dengan enjoy, maka insya Allah pada fase berikutnya mereka akan survive di dalam kehidupannya. Tetapi kalau mereka gagal di masa ini, maka orang tua akan mendapatkan kesulitan juga dalam menuntun anaknya di fase berikutnya. Nah, tonggak pertama masa remaja. Jadi kalau ditanya, kapankah anak saya sudah masuk kepada fase remaja? Atau kapankah saya misalnya, anak-anak kita yang sementara menyaksikan live daripada channel ini, bertanya dalam dirinya, kapankah saya ini masuk kepada remaja? Apa tanda-tandanya? Gitu. Maka tonggak pertama masa remaja itu ditandai dengan menstruasi pada wanita. Jadi kalau perempuan sudah masuk kepada fase menstruasi, maka Anda sudah masuk kepada fase remaja itu. Ya. Dan pada anak laki-laki, anak pria kita, anak jagoan kita, itu ditandai dengan mimpi basah. Jadi kalau sudah masuk kepada fase mimpi basah itu, itulah starting point awal anak itu atau anak kita masuk kepada fase remaja. Nah, kita kenal dengan nama balik itu. Nah, jamaah sekalian sangat berbahagia sehingga pada masa ini ada ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, di masa inilah ada ketertarikan itu. Nah, kemudian yang berikutnya, beberapa pandangan pakar tentang remaja. Ini ada beberapa pakar ya yang sempat kita kutip pernyataan-pernyataan mereka menyangkut tentang remaja itu. Ada yang mengatakan remaja dipandang sebagai masa stres. Jadi anak remaja itu jangan kita anggap enjoy saja dalam, tidak, dia stres itu. Banyak persoalan-persoalan baru yang mereka hadapi. Banyak masalah yang mereka harus hadapi. Sementara mereka beralih dari kanak-kanak yang tidak berdaya ini, yang butuh bantuan ini, tiba-tiba kok saya mendapatkan begitu besarnya masalah. Maka kalau kita tidak bisa kendalikan anak kita, mereka tidak bisa mengolah kondisi ini, dan kita tidak bantu mereka, inilah banyak anak-anak yang sampai kepada bunuh diri. Inilah kenapa sampai anak-anak masuk kepada jaringan narkoba, ya, minum minuman keras dan lain sebagainya, karena mereka stres, jamaah sekalian. Mereka yang awalnya tidak kenal cinta, tiba-tiba kenal cinta dan diputuskan pacarnya, bayangkan itu. Ya, itu stres. Mereka minta sesuatu lantas tidak dipenuhi. Itu stres itu. Gamang anak-anak itu. Masa frustasi dan penderitaan. Konflik dan krisis. Ya, konflik. Orang tua menganggap anaknya seperti anak-anak, sementara anak sudah menganggap dirinya seperti orang dewasa karena tubuhnya yang sudah besar. Ya, sudah mulai suaranya juga agak sedikit kayak orang dewasa. Ya, dianggap dirinya sudah dewasa. Tapi kita masih menganggap anak kita seperti anak kecil. Maka terjadilah konflik dalam rumah tangga. Krisis penyesuaian. Ya, melamun tentang cinta dan perasaan alienasi. Tersisihkan dari kehidupan. Ya, sosial budaya orang dewasa. Nah ini, ada juga yang mengatakan bahwa remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan. Masa kanak-kanak menuju usia dewasa. Pada masa peralihan ini, biasanya terjadi percepatan pertumbuhan fisik maupun psikis, baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, dan cara pikir dan bertindak. Mereka bukan lagi anak-anak, mereka juga belum dikatakan dewasa. Karena
apa? Karena mereka belum memiliki kematangan dalam berpikir, ya. Ada yang menyebutkan usia mereka berada di sini 13 sampai 24 tahun. Ada yang menganggap 13 sampai 20 tahun. Itu berbeda-beda pandangan para ahli menyangkut tentang ini. Tapi mereka membagi juga ada namanya remaja awal dan remaja akhir. Nah, itu. Jamaah sekalian sama berbahagia, ada lagi yang mengatakan bahwa remaja sebagai kelompok manusia yang tengah meninggalkan masa kanak-kanak yang penuh dengan ketergantungan. Ketergantungan dengan orang tua, ketergantungan dengan lingkungan sekitar, menuju kepada pembentukan tanggung jawab. Pembentukan tanggung jawab. Makanya, alhamdulillah, jamaah sekalian, kalau kita dapat memperhatikan dengan baik materi ini, insya Allah, mudah-mudahan bisa kita arahkan anak kita dengan baik. Di saat prabalik, kita mempersiapkan dia untuk masuk kepada pasca balik ini. Pada pasca balik atau ya kita istilahkanlah remaja. Ya, untuk mereka sudah mulai untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah peran orang tua untuk mengarahkan anaknya untuk hidup dalam lingkungan sosial. Hidup dalam lingkungan sosial. Karena mereka sudah bertumbuh, berkembang, dan sudah bisa bersosialisasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Hidup dalam lingkungan sosial. Maka di usia inilah dan seterusnya, kita mempersiapkan anak kita untuk menjadi kepala rumah tangga nantinya. Untuk dia mampu bertanggung jawab. Untuk dia mampu mengemban amanah dengan baik di masa depannya. Nah, disinilah peran kita, orang tua atau stakeholder, orang-orang yang memang berada dalam lingkup mereka, termasuk guru, dosen, dan para ahli. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Nah ini ya, masa remaja ditandai dengan pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah dialami, baik dalam bidang fisik, biologis, maupun psikis kejiwaan. Menstruasi pertama bagi kaum wanita, ya, itu rasa sakit yang sangat itu pada anak pada saat dia menstruasi awal. Maka di sini dibutuhkan tuntunan ini, panduan oleh ibunya, ya, dan keluarnya sperma dalam mimpi basah pertama bagi pria, ya, itu juga menimbulkan banyak gejolak-gejolak psikis kejiwaan. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Nah, di sini di fase remaja inilah ada beberapa perubahan. Perubahan ini dibagi menjadi 3 ya. Ada perubahan pada kelamin primer, ada perubahan sekunder, dan ada perubahan tersier. Ini pada masa remaja. Dan saya yakin kita semuanya merasakan ini, yang sudah dewasa sudah pernah melewati itu semuanya, ya. Dan efeknya ada sampai sekarang. Nah, apa perubahan kelamin primer? Tanda perubahan kelamin primer ini secara biologis dimulai dengan berfungsinya organ-organ genital yang ada baik di dalam maupun di luar badan yang erat kaitannya dengan reproduksi. Berkembang hormon-hormon genital pada perempuan, ya. Kemudian pada laki-laki spermanya juga demikian sudah mulai diproduksi. Pada laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma saat mimpi basah. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan menarki atau haid pertama. Dengan berfungsinya organ reproduksi tersebut, maka akan diikuti dengan kesiapan organ tersebut untuk membuahi dan dibuahi. Makanya perlu untuk berhati-hati di usia ini anak-anak kita. Menyangkut tentang pergaulan mereka di masa remaja ini. Kalau mereka ya kita biarkan begitu saja untuk bergaul bebas, maka yang akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, terutama kepada anak-anak perempuan kita. Nah, jamaah sekalian sangat berbahagia. Kemudian perubahan sekunder. Apa yang terjadi perubahan di sini? Tanda-tanda perubahan organ sekunder. Tadi organ primer, sekarang sekunder. Ya, perubahan suara. Jadi perubahan suara, laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu sudah, istilah Makassarnya itu garonggong ya. Sudah mulai serak-serak basah. Ya. Sewaktu dia masih kecil, siapa namamu? Sewaktu remaja sudah mulai berubah, siapa namamu? Misalnya begitu. Ya, perubahan suara. Kalau suara perempuan, dia semakin halus dan lembut. Ya, beda dengan waktu dia masih kecil. Kemudian apa lagi? Bidang bahu melebar. Ya, tumbuh jakun di lehernya. Tanda-tanda secara sekunder itu sudah muncul ke laki-lakiannya. Sering mimpi basah dan mulai tumbuh bulu-bulu pada organ-organ tertentu. Itu pada laki-laki. Pada perempuan,
Suara lebih bagus dan lebih halus. Jadi suara halus, lembut, itu perempuan. Suaranya mendayu-dayu. Ya. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Dan ini untuk di masa-masa ini, di masa anak-anak SMP, SMA. Nah, ini terkadang banyak merayu guru-gurunya ini ya. Nah, ini lebih halus, lebih lembut ya suaranya. Kemudian apa lagi? Kulit muka dan di sekitar badan halus dan kencang. Makanya saya biasa bilang dengan anak-anak kita, ya kita terkadang korban daripada kosmetik, ya rata-rata kosmetik itu menawarkan untuk mengencangkan daripada kulit, ya yang banyak produknya itu untuk anak remaja. Padahal walaupun tidak diberikan itu, kulitnya memang secara alamiah mulus, kencang dan lembut. Makanya tidak ada kosmetik itu untuk nenek-nenek untuk mengencangkan kulit misalnya, tidak ada itu. Kalau ada itu pun paling laku di dunia. Ya, inilah yang dieksploitasi nih. Ya, ini jamaah sekalian. Apalagi bidang bahu mengecil, sedangkan bidang pinggul membesar. Nah itu. Kemudian buah dada mulai membesar, tumbuh bulu-bulu sekitar ketiak dan kelamin dan seterusnya. Itu untuk anak perempuan. Nah, perubahan tersier. Perubahan ini hubungannya dengan psikis kejiwaan. Pada laki-laki nampak kelaki-lakiannya, dan pada wanita nampak kewanitaannya dalam segala gerak tubuhnya. Ya, maskulin, feminim, itu sudah nyata jelas sekali itu untuk anak-anak kita. Laki-laki jelas kelaki-lakiannya, dan perempuan jelas itu kewanitaannya. Jelas sekali. Pada usia ini, secara tersier. Dalam segala gerak tubuhnya. Intinya laki-laki dan perempuan memiliki kekhasan tersendiri yang bisa membedakannya. Makanya disinilah jamaah sekalian, kalau kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan memang laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang berbeda. Beda itu antara laki-laki dan perempuan. Sehingga ada memang daya tarik daripada dua jenis ini. Ada ketertarikan dan rasa cinta yang Allah susupkan, berikan kepada kita. Laki-laki suka kepada perempuan. Zuina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia kesenangan kepada apa-apa yang diingininya. Kesenangan kepada wanita, suka kepada lawan jenis. Karena wanita punya kekhasan tersendiri yang memiliki daya tarik sehingga laki-laki suka kepada wanita itu. Dan laki-laki juga punya daya tarik, kekhasan tertentu sehingga suka kepada perempuan, suka kepada laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki suka dengan laki-laki, itu na'udzubillahi min zalik. Itu penyimpangan itu. Penyimpangan. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Itu penyimpangan. Sebab Allah secara sunnatullah memang sudah memberikan itu kesenangan kepada lawan jenis. Hubbus syahwat minan nisa. Sehingga kenapa dunia ini bisa lestari. Kenapa dunia ini bisa panjang masanya dan dihuni oleh manusia. Itu disebabkan karena hubungan antara laki-laki dan perempuan ini secara sunnatullah, secara alamiah. Tapi ada juga Ustadz, laki-laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki. Kalau Anda diciptakan sebagai laki-laki, bersyukurlah kepada Allah. Kalau Anda diciptakan sebagai perempuan, bersyukurlah kepada Allah. Beda laki-laki dengan perempuan. Tapi kenapa ada yang ingin mau merubah? Na'udzubillah min zalik. Minta untuk orang-orang seperti ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kalau ada laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum azab Allah turun, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom pada saat itu. Ya, saya terkadang bilang kepada siswa saya, laki-laki itu nak jelas kelaki-lakiannya, perempuan jelas perempuannya. Walaupun dia rubah kelaminnya, jenis kelaminnya itu, kelaminnya itu dia rubah beribu kali, laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Apa yang membedakan laki-laki dan perempuan? Di antaranya saya kadang bilang ada 4 yang membedakan. Hanya perempuan yang bisa menstruasi. Jadi laki-laki walaupun dia ganti kelaminnya menjadi kelamin perempuan, tidak akan bisa menstruasi itu. Karena hanya perempuan yang bisa menstruasi. Laki-laki mencret bisa. Tapi kalau menstruasi tidak ada itu. Yang kedua, hanya perempuan yang bisa mengandung. Karena dia yang punya rahim. Laki-laki hanya namanya saja, Pak Rahim, Dek Rahim. Ya, hanya namanya saja. Hanya perempuan yang punya rahim. Makanya dia mengandung.
Jadi walaupun Anda ganti kelamin, tidak akan bisa mengandung. Yang ketiga, hanya perempuan yang bisa menyusui, laki-laki tidak. Gitu. Kemudian yang keempat, hanya perempuan lah. Ya, jamaah sekalian yang sama berbahagia, hanya perempuan lah yang bisa memelihara daripada kehidupan ini bersama dengan pasangan hidupnya. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, ini harus kita luruskan juga daripada pemahaman-pemahaman yang keliru dengan adanya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, intinya laki-laki memiliki kekhasan tersendiri yang bisa membedakannya dengan perempuan. Secara garis besar, perubahan organ pada laki-laki dan kecenderungan untuk menarik lawan jenis ini. Sedangkan pada perempuan sebaliknya, ia cenderung pasif tapi tetap ingin untuk diperhatikan oleh lawan jenis. Maka di masa inilah, anak-anak kita, remaja kita ini, ada ketertarikan kepada lawan jenisnya. Ketertarikan, suka kepada lawan jenis. Jamaah sekalian sama berbahagia. Keinginan untuk diperhatikan muncullah berbagai tingkah laku. Jadi sudah mau untuk diperhatikan. Sudah merasa bahwasanya saya berada, saya ada. Maka keinginan untuk diperhatikan oleh lawan jenis menimbulkan apa? Penampilan yang aneh-aneh. Gaya bicara, mode pakaian, harum-haruman, ikut-ikutan. Ya, ini untuk anak laki-laki, penampilan yang aneh-aneh untuk diperhatikan oleh lawan jenis. Makanya biasa kalau kita lihat siswa kita ada yang sudah mulai minta maaf pakai tato, ya itu keinginannya untuk diperhatikan saja sebenarnya itu. Tolong perhatikan saya, ya. Setiap anak yang lahir itu akan ada di jidatnya itu kata-kata yang tertuliskan, tolong perhatikan saya. Dan kata-kata itu semakin terang kelihatan sewaktu anak sudah masuk usia remaja. Mulai anak-anak ini mulai yang laki-laki pakai anting-anting di telinganya, bahkan 3 berderet-deret, ya. Apa tujuannya itu? Tolong perhatikan saya. Itu saja. Makanya kalau ada anak-anak sudah mulai rambutnya dicet, ya, yang satu ungu, yang satu belang, misalnya begitu. Itu tujuannya apa? Penampilan anak-anak, tolong perhatikan saya. Muncullah gaya bicara, ya. Kemudian mode pakaian, harum-haruman, ikut-ikutan, ya, dengan apa yang ada di lingkungannya. Minta maaf, onani, kemudian pacaran. Nah, itu mereka lakukan. Nah, sekarang kita masuk kepada karakteristik. Karakteristik masa remaja. Nah, para orang tua penting untuk mengetahui ini. Yang pertama adalah terjadi yang namanya disharmonisasi tubuh. Sehingga kurang percaya diri. Anak-anak kan langsung fisiknya membesar gitu ya, besar gitu, tinggi. Terjadi disharmonisasi tubuh sehingga kurang percaya diri, kurang pede. Apalagi sudah muncul perasaan malu yang berlebihan. Disebabkan karena apa? Munculnya bau badan. Sehingga yang perempuan sudah mulai suka mode. Yang laki-laki juga begitu. Ya, sudah mulai meluruskan rambut dengan pomade dan lain sebagainya. Sudah mulai suka mode. Ya, muncul bau badan yang tidak enak. Sudah mulai dengan berbagai macam alat-alat yang meredam bau tersebut. Centil. Ya, geleter. Ya, itu untuk anak perempuan. Di saat ini mereka ingin dihargai. Ingin diajak untuk bicara. Tidak mau disalahkan. Karena mereka sudah anggap dirinya besar. Sudah menganggap dirinya sudah dewasa. Ini kondisi yang ada di anak-anak kita ini. Sehingga pada saat mereka dimarahi, mereka tidak mau itu. Mereka suka ingin diajak untuk berbicara. Tidak dengan otoriter. Mereka butuh dialog. Ya. Mereka butuh juga untuk diterima pendapatnya. Mereka juga ingin dihargai, dipahami, dimengerti. Apa yang mereka inginkan. Di usia inilah jamaah sekalian. Itulah yang mereka butuhkan. Sementara terkadang kita orang tua tidak memberikan kesempatan itu kepada mereka. Yang kedua, suka menentang otoritas yang ada. Baik di rumah, di sekolah, maupun di jalan. Suka mereka menentang otoritas. Karena mereka selalu ingin menampilkan dirinya. Keberadaannya. Itulah anak-anak muncul ini. Penentangan itu. Di rumah misalnya, mereka tidak mau ikut aturan daripada orang tua. Di sekolah misalnya, disuruh kasih masuk baju, dia kasih keluar bajunya. Disuruh jangan bolos, dia bolos. Itulah anak-anak kita itu. Ya. Kemudian apa? Di jalan. Di jalan, apalagi di jalan. Jangankan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Terkadang mereka tidak pakai helm. Ya. Tidak pakai baju dan lain sebagainya itu. Di jalan. Ingin diperlakukan seperti orang dewasa. Itulah anak-anak kita.
Ya, ini yang dikenal dengan nama ABG. Anak baru baka gitu ya. Anak baru gede. Ini anak-anak ABG ini seperti ini. Nah, kemudian apa lagi? Menarik lawan jenis. Nah, ini ya. Ini yang paling kentara bagi anak-anak kita. Coba lihat sekumpulan anak remaja, laki-laki, sekumpulan anak remaja perempuan atau mereka gabung di situ. Ini yang kelihatan. Pakaian agak seronok. Lihat itu anak laki-laki. Apa sudah bagus celananya dipotong-potong, kemudian dibolong-bolongin misalnya begitu. Bajunya juga ya sudah bagus dicoret-coretin. Pakaian agak seronok untuk mendapatkan perhatian. Apalagi, minta maaf, merokok. Sudah mulai merokok. Karena rokok dianggap ciri kejantanan. Ya. Dianggap bahwa kalau merokok sudah dewasa. Dianggap kalau merokok sudah bisa bertanggung jawab. Padahal masih minta uang dari orang tua. Nah, itu ya. Sudah merokok, itu juga ingin mendapatkan perhatian. Apalagi tawuran. Tawuran. Dia tidak tahu apa masalahnya, pokoknya tawuran. Ya. Gitu modelnya. Apalagi membolos di sekolah. Termasuk narkoba. Ini anak-anak mudah sekali ikut-ikutan. Mudah sekali. Sini teman. Kau pusing kah? Iya, di rumah saya suka dimarah-marah. Di sekolah juga diusir dari kelas gara-gara tidak kerja PR. Sini saja dekat-dekat saya. Kau ingin ini? Silahkan kau minum atau isap. Kau akan fly to the sky. Ya, kau akan terbang mengawang-awang. Maka ditipulah anak-anak kita dengan narkoba itu. Nah, hati-hati jamaah sekalian. Kemudian apa? Penampilan yang aneh-aneh. Penampilan aneh-aneh. Makanya biasa saya bilang di sekolah itu, kalau ada anak-anak penampilan aneh-aneh, tidak usah perhatikan. Mati sendiri itu. Ya, mati sendiri. Pakai anting-anting, tidak diperhatikan. Tidak usah tegur dia. Kalau kita tidak tegur, maka akan begitu sakit perasaannya itu. Kok tidak ada? Saya sama saja, ada dan tiada saya. Maka dia akan hilangkan sendiri itu. Ya, hal yang aneh-aneh tersebut. Penampilan yang aneh-aneh itu. Ya, kemudian apa lagi? Pacaran. Ya, pacaran. Pada anak perempuan, pakaian minim dan ketat. Kemudian, ya pakaian minim ya. Kemudian ketat. Karena ingin diperhatikan. Ditambah dengan bedak dan parfum. Nah, itu ya. Kemudian bersolek. Bersaing untuk mendapatkan perhatian. Dan ini, ujung-ujungnya adalah ingin pacaran. Bersama dengan lawan jenisnya. Jamaah sekalian, semakin ini, karakter yang lain adalah semakin dilarang, semakin menantang. Ketertarikan terhadap agama kadang kuat, kadang renggang. Nanti dia kuat pada saat ada masalah. Tapi pada saat enjoy, enak, senang, happy, maka dia pun renggang dengan agama. Kapan anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, bahkan zikir akbar, itu pada saat mau ujian nasional besok. Ya. Tapi setelah ujian, coret-coret dan lain sebagainya. Apalagi suka ikut-ikutan dengan hal-hal yang baru. Pokoknya kalau ada hal-hal yang baru, dia ikut itu. Kemudian apalagi suka ingin untuk coba-coba. Coba-coba dan coba-coba. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Perubahan-perubahan yang terjadi inilah, bahkan sampai kepada karakteristik anak-anak seperti inilah, yang menimbulkan berbagai macam pola tingkah laku terhadap anak tersebut. Saya minta maaf jamaah sekalian, mungkin pembahasan ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Adapun menyangkut tentang perubahan pola tingkah laku, kemudian sampai kepada faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak itu menyimpang, baik dalam dirinya, ya, maupun dari lingkungan sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mendidik anak di usia ini, ya, di usia ini dan seterusnya. Itu insya Allah kita akan bahas pada segmen berikutnya atau pada pertemuan berikutnya karena waktu yang sangat terbatas.